Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan, ajar kami dan bentuk kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Judul khotbah kali ini Speak with Wisdom. Bicaralah dengan bijaksana. Satu studi dari University of Denver menunjukkan bahwa sebab perceraian terbesar adalah terlalu banyak konflik dan argumentasi yang bisa berujung juga kepada perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi konflik adu mulut, pengucapan kata-kata yang penuh penyesalan dan amarah ini bisa juga menghancurkan keluarga, bahkan memisahkan hubungan pertemanan juga. Maka kita harus perhatikan dengan bijaksana cara kita bicara. Jangan bawa perpecahan, luka, dan kerusakan. Amsal 15 ayat 23, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Dengan ucapan yang keluar dari mulut kita bisa membawa sukacita untuk sekeliling kita. Tapi perhatikan timingnya atau penempatan waktunya. It's not just what you say, but when you say it that matters. Bukan hanya apa yang kita ucapkan, tapi kapan kita mengucapkannya itu juga penting. Misalnya kalau orang itu lagi marah-marah, mungkin bukan waktu yang tepat untuk kita bisa komunikasikan keluhan kita atau nasihat kita. Biasanya nggak akan diterima dengan baik juga. Mungkin minimal jangan digas pada saat lagi di puncak amarahnya lawan bicara kita. Tunggu agak reda. Atau dalam dunia bisnis, orang juga seringkali cari waktu yang enak atau yang tepat, sehingga proposal bisnisnya tuh bisa diterima dengan baik. Lebih pas waktunya. Misalnya bukan di bulan akhir Maret atau masa deadline akhir pelaporan pajak, mungkin agak sibuk. Kalau saya sendiri biasanya kalau kontak orang untuk negosiasi atau meeting penting, biasanya sekitar jam 2 siang. Saya pastikan di jam yang sopan, usahakan jam kerja dan orangnya habis makan. Karena katanya ada satu kebiasaan, lu rese kalau lu lagi lapar. Atau misalnya suami baru pulang kantor, lemburan lagi, jam 9 malam baru pulang, capek, lapar, belum makan, dan stres, lelah. Nah, ini mungkin bukan waktunya untuk menambah beban atau menuntut banyak hal di sana. Karena pesan kita nggak bisa diterima dengan baik. Yang ada malah bisa konflik. Mungkin ada baiknya mandi dulu, makan dulu, kasih nafas, istirahat dulu sebentar. Nah, bisa juga buatkan semacam dessert dan obrol-obrol sambil makan dessert setelah makan. Nah, jadi pemilihan waktu kita bicara juga penting. Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Tepat pada waktunya dalam bahasa aslinya open, yang meaningnya circumstance, condition, rightly given. Kalau bicara circumstance dan conditions, berarti bukan hanya tepat pada waktunya, tetapi keadaan dan kondisi di mana kita menyampaikan kata-kata itu juga harus diperhatikan. Dan rightly given, jadi penyampaian kata-kata juga harus dengan baik, bukan kasar, bukan asal, tetapi dengan sopan santun dan lembut. Perkataan yang membawa berkat yang indah, membawa sukacita seperti apel emas di pinggan perak kalau kita sampaikan tepat pada waktunya. Lihat baik dulu kondisinya dan keadaannya tepat atau memungkinkan apa enggak. Lalu cara penyampaiannya udah baik apa belum. Kita sedikit banyak sadar bahwa kata-kata dari mulut seseorang bisa melukai. Bahkan mungkin kita pernah terluka oleh kata-kata orang. Penelitian dari Harvard, terutama kepada pertumbuhan moral dan karakter, ada dampak negatif dari kata-kata yang kasar, yang keras seperti bentak-bentak atau teriak-teriak, di mana kata-kata yang melukai itu merusak struktur otak secara permanen. Hurtful words damage the brain. Kata-kata yang melukai itu merusak struktur otak. Verbal abuse in childhood inflicts lasting physical effects on brain structure. Kata-kata kasar dan bentakan keras pada masa pertumbuhan bisa berdampak secara permanen
terhadap struktur otak. Penelitian ini juga diadakan untuk usia SMP, SMA, di mana kata-kata bully atau kata-kata meremehkan, mempermalukan, atau mungkin komentar-komentar yang jahat atau kejam di pertemanan atau mungkin di sosial media pun bisa merusak otak. Terutama terbukti dari brain scan, ada satu koneksi syaraf yang tidak berkembang baik di antara otak kiri dengan otak kanan yang melalui satu jaringan otak, corpus callosum. Benar-benar kali ini otaknya nggak nyambung, nggak connect. Dan kerusakan otak seperti ini terbukti dari studi ini rentan dengan anxiety, depresi, mudah marah, banyak cari musuh atau cari ribut, rentan perpecahan, bahkan ketergantungan obat-obatan. Dan masalahnya untuk keputusan moral atau menentukan yang mana yang baik atau yang salah, manusia membutuhkan 12 sisi otak bergabung. Nah, dengan kerusakan otak karena koneksi rusak dari corpus callosum, maka orang ini jadi nggak bisa tahu tindakan yang mana yang benar atau yang salah. Orang ini jadi bisa berbuat banyak kesalahan. Atau bahkan mampu melanggar banyak ketentuan moral atau peraturan. Bayangkan, kita rindu setiap orang yang kita ajak bicara jadi ngerti permasalahannya dan perbaiki supaya kesalahannya itu jangan dibuat kembali. Tetapi kalau cara penyampaian kita abusive atau kasar, bentak-bentak keras, gak pikirkan perasaan orang lain, maka bukan hanya pesannya gak sampai kepada orang itu, tetapi otak orang tersebut bisa rusak. Dan akhirnya orang tersebut malah lebih berbuat banyak kesalahan. Jadi orang ini bisa jadi lebih parah dari sebelumnya. Jadi sangat penting nih untuk kita speak with wisdom, bicaralah dengan bijaksana. Sehingga di mana Tuhan percayakan kita untuk bicara, di situ ada damai, ada kasih, ada unity dan kesatuan. Tapi kalau kita bicara seenaknya, malah bisa timbulkan satu perpecahan dan merusak otak banyak orang. Ujungnya kita jadi susah sendiri dalam teamwork, mungkin di dunia kerja atau di dalam keluarga. Akan susah sendiri kalau tim kita, keluarga kita tidak berkembang baik struktur otaknya. Di Ephesians 4 verses 29, don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful, so that your words will be an encouragement to those who hear them. Jangan pakai ucapan yang kasar, kotor, dan melukai. Mungkin ada kejadian hidup kita terjadi bukan karena semata-mata pilihan kita atau keputusan kita. Misalnya ada macet total di jalan karena ada kecelakaan di depan. Tetapi sebagian besar hal-hal yang terjadi dalam hidup kita adalah pilihan kita sendiri. Dan pilihan itu menentukan masa depan kita. Salah satu keputusan terbesar atau pilihan yang bisa kita buat adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Choose your words wisely. Bahkan bukan hanya kata-katanya, tetapi cara penyampaiannya dan kapan kita sampaikan perkataan itu juga akan berpengaruh. Misalnya kita dengan marah bilang, kamu yang buat itu. Atau dengan perasaan bangga kita melihat satu karya yang indah lalu bilang, kamu yang buat itu. Secara pribadi kita lebih senang dengar yang mana? Yang bangga dan bertanya, atau marah-marah padahal belum pasti loh. Makanya bicara itu harus bijaksana. Nadanya, waktunya, cara penyampaian harus tepat. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bicaralah untuk membangun di mana perlu, supaya orang beroleh kasih karunia Kristus. Tidak setiap kali kita harus bicara, lihat dulu perlu apa enggak. Kalau baik dan membangun boleh, dan itu pun harus lihat kondisinya, keadaannya, waktunya, tepat apa enggak. Nah, ya dalam bahasa asli, choose your words wisely. Pilihlah kata-katamu dengan bijaksana. Kita juga bisa memilih kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang membawa kehidupan, kata-kata yang menambah semangat. Ucapkan kata-kata yang menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain.
Kita butuh Tuhan supaya perkataan kita tidak melukai orang. Seperti Mazmur Daud yang berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan cuma jaga pakai kekuatan kita sendiri. Usaha manusia tidak bisa berbuat banyak, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada satu ibu tukang taksi dan malam itu dia ambil penumpang. Ternyata orang itu ambil pisau dan todong si ibu. Mungkin ketika jalanan itu sepi. Tapi respon ibu itu dengan lembut dan sabar bilang, ini dek, saya dapat hasil narik seharian ini. Kalau masih kurang, kamu bisa ambil koin yang cukup banyak di dompet saya. Lalu tukang todongnya kaget. Kok tumben gini, responnya gini banget ya. Belum sempet tukang todongnya nyaut, si ibu udah ajak ngomong lagi. Dek, kamu tinggal di mana? Ini udah malam loh. Nanti keluarga khawatir. Ibu antar kamu pulang aja ya. Keluarga ibu hidup susah, jadi ibu mau gak mau narik jadi supir taksi malam-malam. Ya, walau hasilnya gak banyak, tapi lumayan loh kondisi sekarang jadi lebih baik daripada dulu sejak jadi supir taksi. Kamu tuh masih muda loh, ibu lihat kelihatannya kuat dan sehat, tapi kok kerjanya gini ya. Malam ini kamu gak nodong, tapi ibu kasih kamu uang. Pakai uang ini baik-baik dan jangan nodong lagi ya. Tahu-tahu tukang todong ini nangis dan balikin semua uang si ibu dan bilang, maaf bu, saya janji nggak nodong lagi. Nah, lalu tukang todong itu minta diberhentikan saja di perjalanan, dia keluar dari taksi. Kita bisa lihat bahwa kata-kata yang baik, yang membangun itu bisa membawa satu kehangatan dan bahkan merubah hidup orang. Walau mungkin sebagian dari kita itu mengalami luka dari kata-kata yang diucapkan oleh orang tua kita, teman kita, bos kita, pemimpin kita, atau mungkin pasangan kita. Atau ada orang yang pernah bully atau mempermalukan kita. Banyak kesaksian bahwa luka lama ini tetap tinggal tahun demi tahun. Dan yang kita tahu bahwa wounded people, wound people, hurt people, hurt people. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Maka marilah kita belajar untuk memilih kata-kata yang membangun di mana perlu, supaya orang-orang bisa merasakan kasih Kristus melalui perkataan kita. Bahkan kata-kata kita bisa membantu mereka untuk pulih. Izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Tuhan, biarkan kasih Kristus turun atas setiap kami, memampukan kami Tuhan punya damai, punya satu kemampuan di mana kami berbicara dengan bijaksana, berbicara dengan sabar, berbicara dengan sopan, sehingga ketika kami berbicara, di situ kami menampakkan kasih Kristus. Orang-orang merasakan ada kedamaian. Segala sesuatu yang ada pertikaian atau konflik, justru di situ ada satu penyelesaian, ada satu kedamaian, ada satu tidak ada konflik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita sudahi ibadah, persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun Tuhan atas setiap dosa kami dan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari lepaskan pengampunan-Mu atas ayah ibumu, atas menantumu, mertuamu, adikmu, kakakmu, atas temanmu atau saudaramu. Ampuni mereka, karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray, amen. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah
cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Shalom teman-teman MIC Church. Kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan penyembahan ini. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku.
sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya percaya Tuhan Yesus memampukan saudara untuk mengucapkan kata-kata yang lebih bijaksana, yang tidak melukai, tetapi membawa pemulihan dan kesatuan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.